Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan. Nama saya Ahmad Firdaus. Kami dari kelompok 2 yang berjudul wanita penghuni neraka. 1. Durhaka terhadap suami. Ciri-ciri wanita penghuni neraka pertama yakni mereka yang durhaka terhadap suaminya. Ketika seorang wanita menjadi istri, maka ia harus patuh kepada suaminya. Patuh di sini berarti menuruti perkataan suaminya dalam hal kebaikan dan sesuai syariat agama. Apabila ia mampu menjalankan hal tersebut, maka Allah akan membukakan 8 pintu di surga dan ia bisa memilih sesuka hatinya. Sebaliknya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih di akhirat. Misalnya saja, ia mengungkit-ungkit keburukan si suami dan melupakan kebaikannya, kemudian mengumbar-ngumbar kejelekan suami di hadapan masyarakat, berkata kasar dengan suami tanpa alasan seperti membentak dan berbagai macam perkataan lain yang menyakiti hati suami. Balasannya adalah neraka. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya. Yang kedua adalah wanita yang bersolek berlebihan saat keluar rumah. Wanita zaman sekarang tampak tak bisa hidup tanpa make up, mulai dari yang masih ABG sampai yang berusia tua. Selalu berpenampilan kece atau full make up, aksesoris, dan baju mahal. Tiap keluar rumah agar terlihat lebih menarik. Berhati-hatilah saudariku, terutama untuk kalian yang sudah berstatus istri. Sebaiknya hindari bersolek berlebihan saat keluar rumah, sebab hal itu bisa mengundang syahwat pria untuk melirik dan memandangmu. Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan wanita bertabaruj berlebihan, kecuali di hadapan suaminya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam dan tinggallah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj dengan tabarujnya orang-orang jahiliyah dulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Memamerkan aurat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena untuk tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan wanita untuk menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan pakaian longgar. Sayangnya, kebanyakan wanita-wanita sekarang kurang memahami perintah tersebut. Mereka malah memamerkan aurat dengan terang-terangan. Bahkan ada yang berjilbab namun pakaian ketat, seumpama orang yang telanjang. Wanita-wanita yang gemar memamerkan aurat inilah yang menjadi calon penghuni neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan bersolek diri untuk memperdaya laki-laki. Kepala-kepala mereka seperti penuh unta,
Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Sebab sesungguhnya bau surga itu akan tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Anak orang lain tanpa izin suami. Menjadi seorang wanita itu bisa dibilang susah-susah gampang. Ada banyak larangan bagi wanita. Salah satunya menyusui anak orang lain. Berhati-hatilah jika Anda berniat memberikan ASI bagi anak yang bukan lahir dari rahim Anda. Mintalah izin kepada suami terlebih dahulu. Jika Anda nekat melakukannya, maka bisa saja Anda ditimpa azab di neraka kelak. Menurut sebuah dalil, seorang wanita yang menyusui anak orang lain tanpa izin suami di neraka akan digantung tubuhnya di atas payudaranya sendiri. Yang kelima, tidak wudu dan tidak pernah mandi wujub. Islam mewajibkan seorang wanita untuk melakukan mandi wajib setelah masa menstruasi dan setelah nifas. Apabila perintah ini dilakukan, maka ia bisa ditimpa azab di neraka. Tidak hanya itu saja, salat tanpa berwudu pun juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Suatu dalil menjelaskan bahwa seorang wanita yang tidak pernah bersuci di akhirat kelak akan diazab dengan cara kaki dan tangannya diikat, sementara tubuhnya dililit oleh kalajengking dan gerombolan ular. Dari kelompok kami, selebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.